Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Grand Chess Classic and Open 2024 kawan, yang sudah masuk paruh kedua turnamen ini, di mana Magnus Carlsen sejak hari kedua sudah mulai panas kawan, dan di hari ketiga kembali panas kawan. Kali ini panas sekali menghadapi Richard Rapport dan Vincent Kemmer. Magnus Carlsen memenangkan dua game itu, mengalahkan Rapport, membalas kekalahannya di game pertama, dan di babak kelima berjumpa dengan Vincent Kemmer. Sementara Magnus Carlsen memimpin turnamen sendirian, selisih 1 poin atas pesaing-pesaing terdekatnya Maxim ataupun Richard Rapport. Mendapatkan 3 kali kemenangan kawan dan 2 kali remis, dan sempat dikalahkan oleh Richard Rapport pada game pertama. Game-game yang lain ini tidak terlalu menarik untuk kita ulas kawan, jadi saya akan ulas permainan Magnus Carlsen kembali kawan. Di babak kelima tadi kita ulas babak ke-6 menghadapi Richard Rapport. Kali ini menghadapi Vincent Kemmer. Langsung ke papan analisisnya. Dan Magnus pegang hitam, Vincent Kemmer mengawali dengan pion D4, kuda F6 oleh Magnus. Nah, pion C4 seperti biasa, pion E6 kawan. Selanjutnya ada kuda C3 untuk menantang permainan Nimzo Indian. Tapi Magnus tidak ingin bermain dengan Nimzo Indian, yang dimana jalur seperti ini sangat sering dimainkan oleh para pemain kawan, dan mungkin Vincent Kemmer sudah hafal betul. Jadi dia memilih permainan yang lain, permainan Benoni, seperti permainannya Richard Rapport tadi yang melawan Magnus Carlsen kawan. Nah, pion D5, pion E pukul, pion D5, pion C ambil balik, pion D5, pion D6 kawan, kuda F3, kemudian pion G6. Variasi yang sama digunakan oleh Richard Rapport tadi kawan menghadapi Magnus Carlsen. Nah, bedanya di sini kawan, Vincent Kemmer memilih gajah F4. Tadi kan Carlsen waktu pegang putih menghadapi Richard Rapport kan dengan pion H3 terlebih dahulu untuk kontrol peta G4. Nanti pion E4 gajah E3 kawan, yang berlanjut dengan langkah gajah G7, kemudian pion E4 rokade, gajah E3, benteng E8, kuda D2 jaga pion tadi kawan. Nah, pion A6, pion A4. Selepas itu Richard Rapport tadi korbankan kuda sementara diambil oleh Carlsen, kemudian pion F5, gajah E2, dan seterusnya beberapa langkah jadi seperti ini kawan. Nah, permainan ini akhirnya dimenangkan Magnus Carlsen tadi kawan, saat Richard Rapport blunder dengan benteng G7-nya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Jadi pendekatan yang berbeda dipilih oleh Vincent Kemmer dengan gajah F4, gajah G7. Nah, menteri A4. Lagi-lagi pendekatan yang terlihat cukup agresif oleh Vincent Kemmer kawan, keluarkan menteri langsung ke peta A4. Nah, di sini Stockfish juga menyarankan dengan menteri A4 kawan, ataupun juga dengan pion A3, pion H3, ide yang sama tadi seperti Magnus Carlsen, nanti diikuti dengan pion E4, tapi langsung keluar menteri kawan. Di sini ke peta A4 skak, blokade oleh gajah. Nah, di sini menteri mundur bergerak ke peta B3 untuk menekan pion. Jadi ada 2 tekan sekarang kawan. Itulah rencana dari Vincent Kemmer. Magnus menyerahkan pion D6-nya, bisa juga dengan menteri kawan ke peta C7, jaga pion di sini, jaga pion di sini. Tapi nanti mungkin akan diikuti dengan pion E4 seperti tadi, keluarkan gajah, mendapatkan kontrol, perkuat peta pusat kawan. Mungkin rokade diikuti dengan pion H3 sebelum gajah ini berkembang. Kalaupun ada benteng E8 di sini ada kuda ke D2, masih cukup solid posisi putih kawan. Kalau nanti perlu juga dengan pion F3 untuk perkuat posisi pion jika diperlukan. Tapi memilih Carlsen korbankan pion pusatnya D6 terlebih dahulu, memilih dengan pion B5 untuk mendapatkan penguasaan menteri kawan, dan diterima oleh Vincent Kemmer. Gajah ambil pion D6, menteri keluar ke peta B6 untuk jaga pion, serang balik gajah, gajah ke E5. Rokade Magnus Carlsen amankan raja. Nah, di sini pion E3, gajah berkembang menekan pion yang di sini kawan dengan menteri dengan kuda. Nah, di sini pion C4 terlebih dahulu, blokade ancam menteri kawan. Nah, menteri mundur ke D1, kemudian pion B4, kuda mundur ke B1 dengan pengorbanan pion kawan. Magnus sudah menguasai sisi menteri kawan dan menahan raja berada di pusat, tidak bisa rokade. Baru gajah ke peta E2, rokade di langkah berikutnya. Tapi Magnus tidak memberikan kesempatan itu. Dia bermain dengan gajah terangnya ke peta B5. Persiapan nanti didorong untuk nanti baku hantam kawan. Nah, di sini berlanjut dengan langkah pion A4, pilihan dari Vincent Kemmer. Kalau Stockfish lebih menyukai kuda B, aktif lagi kawan ke peta D2.
Dan mungkin rencana Magnus adalah dengan pion C3 baku hantam di sini kawan. Nah, kuda ini akan ambil pionnya dari peta D5, berikutnya di sini dan juga menantang pertukaran. Kalaupun di sini pion ini didorong maju, maka kuda ke peta C3 ancam menteri, sikat oleh gajah, ambil balik oleh pion ancam kuda. Jadi kalau pion pukul gajah ya pion ambil kuda. Nah, di sini juga ancamannya kawan. Posisi hitam walaupun dengan langkah kuda ke peta D2 jika melanjutkan dengan langkah-langkah terbaik juga posisi hitam bagus kawan. Tapi tadi saya menggunakan engine yang kedalamannya tidak terlalu dalam kawan. Mungkin beberapa opsi yang lain, mungkin dengan benteng B1 di sini juga bisa salah satu opsi. Pion ambil kuda kawan. Nah, bisa diambil balik, nanti bisa ambil gajah terang kawan di peta B5. Oke, kembali lagi ke langkah senya kawan. Nah, kalau kalian mencoba dengan gajah E2 untuk persiapan rokade, tetap idenya adalah pion C3 kawan. Nah, kalau gajah pukul gajah, maka pion pukul pion B2 tempo ancam benteng, ambil balik oleh gajah, baru menteri ambil gajah terang. Masih posisi raja sulit untuk rokade. Pion ini juga lemah, bisa direbut kembali nanti. Magnus atau maksud saya Vincent Kemmer memilih dengan pion A4 serang gajah. Gajah mundur ke A6 untuk tetap berada di diagonal ini, kemudian baru kuda B ke D2. Benteng C8 terlebih dahulu untuk backup pion C4-nya terlebih dahulu. Berikan tekanan dengan benteng C1 lagi, baru pion C3. Pion B pukul pion C3, gajah ambil gajah F1 kawan, diambil balik oleh raja. Kalau menggunakan kuda nanti jadinya seperti ini, hitam tetap akan melanjutkan pengembangan sebelum untuk coba bermanuver-manuver ancam gajah di sini kawan. Kalau gajah ancam menteri, nah menteri ini akan bergerak bergeser ke peta A6 saja, coba ingin rebut pion ini nanti ke depan. Nah, mungkin dilanjut dengan langkah pion C pukul pion B4, benteng pukul benteng terlebih dahulu, ambil balik oleh menteri. Nah, menteri ataupun kuda juga bisa ambil pion yang di sini. Itulah beberapa opsi. Jika ambil balik langsung dengan kuda, tapi Vincent Kemmer memilih menggunakan raja, jadi dia tidak bisa rokade lagi kawan. Kuda B ke D7 ancam gajah. Nah, gajah bertukar dengan kuda F6. Kalau ancam menteri di sini kawan, maka berikutnya bisa berlanjut menteri ke peta A6 skak menghindar. Kalau blokade dengan menteri, mungkin menteri akan ke peta A5 menahan diri untuk nanti mengambil pion-pion yang di sini. Memilih dengan gajah sikat kuda F6, ambil balik oleh kuda, dan pion C pukul pion B4 terlebih dahulu. Menteri bergeser skak terlebih dahulu kawan. Blokade dengan pion B5. Magnus bertukar benteng terlebih dahulu untuk mendefleksikan posisi menteri putih agar tidak menjaga pion A4 dan pion G3 untuk buka ruang pergerakan bagi raja. Memang di posisi ini putih masih unggul 2 pion kawan. Tapi masalahnya pion-pion ini juga lemah. Ya, bisa diambil nanti di langkah berikutnya. Dan kuda pun juga siap caplok pion ini. Kalaupun di sini pion E4 dimainkan, tetap lemah kawan di sini. Nah, bisa direbut kembali oleh menteri. Nah, pion-pion ini akan tetap lemah ke depannya. Yang menjadi keunggulan hitam adalah raja putih sudah tidak bisa rokade. Butuh beberapa tempo untuk aktifkan benteng ke posisi yang kuat kawan. Itulah keunggulan Magnus Carlsen positioningnya. Walaupun sudah minus 2 pion secara materi. Pilihan terkuatnya pion D6 kawan, tapi memilih dengan pion G3. Menteri ambil pion B5 skak, raja ke G2, dan menteri ambil pion D5 atau kuda tadi sekaligus untuk buka diagonal gelap kawan. Magnus sekarang menyetarakan jumlah pion. Magnus punya pion yang sangat leluasa, punya jalan tol sendiri kawan. Magnus di lajur A. Bagi apa ini kawan? Pionnya, sepedanya. Oke, lanjut kawan. Menteri C4 menantang pertukaran. Ditahan Magnus, memilih dengan dorong pionnya maju ke peta A5. Benteng A1, baru sekarang Magnus bertukar menteri. Ambil balik oleh kuda, dorong pion lagi kawan. Nah, di sini kontrol waktu Magnus Carlsen terbilang masih banyak kawan. Dari 45 menit increment 10 detik, Magnus hanya menghabiskan sekitar 13 menit saja kawan. Sedangkan Vincent Kemmer kontrol waktunya sudah di bawah 15 menit. Tepatnya 13 menit 45 detik dan dia menghabiskan sekitar 5 menit kawan untuk membuat langkah kuda B6 serang benteng. Seorang Grandmaster kawan, dengan 5 menitnya dengan langkah kuda B6 ternyata langkah blunder kawan. Apalagi kalian berpikir lama pun blunder, apalagi permainan cepat. Malah kita sering blunder kawan. Grandmaster aja dengan 5 menit membuat langkah blunder fatal.
Yang terkuat dengan benteng A3 hentikan laju pion kawan. Mungkin gajah F8 akan serang benteng. Nah, di sini ya tadi membuat tempo lah, membuat langkah menunggu, yaitu benteng mundur saja. Kalau pion ini didorong, baru kuda F ini bergerak ke petak D2. Paling tidak ya bisalah untuk mempersulit pergerakan hitam walaupun tidak merubah situasi. Memilih dengan langkah kuda B6 dimanfaatkan Magnus, kuda ke D5. Discover pada benteng, tawarkan kudanya kawan. Nah, di sini Vincent Kemmer memilih serahkan kuda kawan dengan benteng ambil pion A4. Magnus Carlsen kuda pukul kuda B6. Jika tadi kalian memilih kuda, tentu kalian akan kalah kualitas perwira kawan. Walaupun jumlah pion setara bermain dengan sepasang kuda, sulit kawan menghentikan laju pion ini, apalagi petak terakhir petak gelap yang sudah dijaga oleh gajah gelap. Jadi Vincent Kemmer memilih korban kuda untuk mendapatkan pion bebas ini. Magnus kuda pukul kuda dan Vincent Kemmer tidak menukarkan bentengnya kawan, menahan diri bermain dengan langkah benteng B4 serang kuda. Kuda ke D5 berbalik ancam benteng, benteng naik ke baris ke-7. Pion H6 sekarang untuk menjaga pergerakan kuda kawan. Nah, di sini ada benteng bergeser ke D7 serang kuda kembali. Kuda ke C3. Nah, diikuti benteng untuk menusuk baris kedua, siap manuver lagi kawan mendukung benteng, langsung turun benteng ke petak D2. Nah, gajah F6. Kalian bisa untuk menantang pertukaran, tapi bukan pilihan terkuat. Magnus ingin aktifkan gajahnya kawan. Gajah F6, pion H4. Baru sekarang Magnus menantang pertukaran, diikuti kuda, menyerang pion, sulit untuk menghindari kawan. Nah, bertukar benteng pukul benteng, ambil balik oleh kuda. Kemudian kuda ke E1 dan kuda ke petak B4 untuk menjaga area petak pergerakan bagi garis kawan. Inilah garisnya, mencegah pergerakan kuda di petak C2, D3. Kuda kembali ke F3. Nah, gajah ke C3 untuk awasi ruang gelap lagi kawan. Kuda sudah tidak bisa manuver ke banyak ruang. Kuda G1, raja mulai diaktifkan oleh Magnus. Raja putih juga mulai naik. Raja hitam naik lagi kawan. Kuda ke E2 serang gajah, gajah mundur ke E5. Kuda kembali ke G1, raja bergeser ke E6 kawan, siap untuk bergerak ke sini mungkin nanti. Nah, di sini kuda E2, raja D5, kuda hanya mondar-mandir. Nah, sekarang kuda ke D3 kawan. Lanjut Magnus Carlsen. Raja mendekati kuda, kuda ke C1 skak. Raja mendekati kuda, kuda lari. Nah, raja naik ke D3, kuda bergerak kembali kawan ke C3, siap melakukan ancaman terhadap pion mungkin di sini. Nah, di sini ada kuda ke F3 diikuti dengan kuda ke E4. Raja bergerak ke E1. Bagaimana kalau tadi bergerak ke sini kawan? Ya, di sini ada opsi melakukan skak terlebih dahulu, raja mundur ke petak E6. Nah, raja ini akan bergerak ke petak E2, jaga pion. Memilih dengan langkah kuda untuk blokade laju pion terlebih dahulu serang pion, raja mundur ke E2. Gajah tarik mundur ke G7 untuk menghindari serangan kuda dan mendukung pionnya dari belakang kawan. Nah, di sini ada kuda ke E1, raja ke C4. Raja putih ke F3, kuda lari. Raja mundur ke G2 dan kuda ke pusat lagi. Lanjut Magnus Carlsen. Di sini raja ke F1. Masih sulit kawan Magnus Carlsen untuk membuat keputusan. Di sini dia perlu untuk mengusir kuda agar rajanya bisa bergerak ke ruang terang. Kuda dipertahankan ke peta F3 dan baru raja maju ke D3. Kuda ke G1, kuda hitam ke F6. Nah, di sini kuda ke H3, gajah E5. Kuda G1 mondar-mandir saja, kuda ke E4 kawan. Raja bergerak ke G2, baru sekarang Magnus mulai bermain dengan pionnya, pion F5. Kuda ke H3, giliran pion G5. Pertukaran pion, ambil balik oleh pion H, nah dorong pion F4. Kalau usir kuda dengan pion F3 kawan, ya mungkin dibalas dengan pion G4. Sama-sama membalas ancaman bagi kuda masing-masing. Kalau ada kuda ke peta F4 skak di sini, sikat oleh gajah, percuma juga, nanti selisihnya ya tinggal satu perwira. Di sini tetap menang hitam. Memilih dorong pion F4, dorong pion G4. Nah, pion ambil gajah, pion ambil kuda skak, ambil balik oleh raja. Kuda bergerak skak kawan, di sini raja naik.
kuda skak lagi kawan untuk ambil pion yang di sini. Bagaimana jika tadi kena skak, raja ini ke sini saja agar tidak kena skak garpuan? Ya, raja akan ambil pion E3 kawan, percuma juga. Kalau pion ini kalian dorong, kalian adu kawan, nah pion ini akan menolaknya, dorong kawan, sudah bisa promosi nanti. Oke, lanjut kawan ke langkah aslinya, jadi memilih maju kejar kuda, kuda F3 skak, pion jatuh kawan, raja dekati pion hitam, raja maju, backup pionnya. Dan kuda siap lompat ke sini kawan nanti untuk hajar pion di sini. Kalau kalian coba dorong ya dicaplok saja, percuma juga. Pion ini jatuh di langkah berikutnya, tak perlu saya tunjukkan langkah-langkahnya, kalian pasti sudah tahu. Oke, itulah kawan game ciamik dari Magnus Carlsen mengalahkan pecatur tuan rumah Vincent Kemmer yang blunder tadi kawan dalam posisi permainan yang dibilang ya lumayan imbang lah kawan tadi dalam permainan yang dimana Magnus Carlsen ini punya pion yang sangat bebas kawan. Setelah pion didorong maju dan berpikir 5 menitan kawan, Vincent Kemmer dengan 5 menit itu malah membuat langkah blunder yang sebetulnya blunder ini cukup fatal bagi seorang Grandmaster. Sangat simpel kawan, blunder seperti ini ada discover. Nah, permainan yang cantik ditunjukkan Magnus Carlsen tadi kawan di awal pembukaan saat ada gajah di petak D7 blokade, kemudian menteri B3 ada 2 serangan pada pionnya. Magnus Carlsen melepaskan pion kawan, padahal dia bisa coba backup 2 pionnya sekaligus, tapi Magnus memilih korbankan pionnya kawan. Nah, tadi beberapa langkah berikutnya juga dia sempat membuat langkah pengorbanan pion lagi kawan. Tapi positioning yang dia dapat sangat bagus dari pengorbanan pionnya beberapa tadi di sini kawan. Nah, putih terlihat unggul 2 pion, masalahnya raja ataupun benteng ini yang menjadi masalah. Temponya sedikit lambat untuk berkembang. Itulah permainan positioning kelas kakap yang ditunjukkan oleh Magnus Carlsen, bukan pos ronda lagi kawan. Akhirnya beberapa langkah berikutnya Magnus Carlsen kembali menyetarakan jumlah pion dan dia punya jalan tol pion bebas kawan di lajur A. Oke, semoga menghibur ide-ide positioning dari Magnus Carlsen untuk menahan raja lama di pusat kawan dengan pengorbanan-pengorbanan pionnya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.